Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Darmayana dengan NIM 20044111105. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perangkat lunak komputer. Yang pertama yaitu sejarah perangkat lunak komputer. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles. Namun, baru dikenalkan secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Eisenhower. Alan Turing yang merupakan seorang ahli matematika menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian pemerintah. Sementara untuk kata software sendiri ditulis oleh John Tukey yang berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangan, perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era, yaitu era pemula, era stabil, era mikro, dan era modern. Selanjutnya yaitu pengertian perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau software adalah sebuah program komputer yang menjembati pengguna komputer dan perangkat keras yang sedang digunakannya. Dengan kata lain, perangkat lunak merupakan penerjemah antara manusia sebagai orang yang memberikan instruksi dan komputer sebagai pihak yang menerima instruksi. Perangkat lunak komputer terbagi menjadi 2 kategori, yaitu perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang mengontrol pelaksanaan program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan masalah, mengontrol masukan dan keluaran, melakukan perhitungan, komplikasi, penyimpanan, dan pengolahan data. Fungsi utama sistem operasi yaitu yang pertama, penghubung antara lapisan hardware dan software. Yang kedua, menjamin aplikasi dapat berjalan secara bersamaan. Yang ketiga, menjamin aplikasi software dapat menggunakan memori, melakukan keluaran dan masukan terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem file. Yang keempat, mengatur jadwal aplikasi yang sedang berjalan secara bersamaan sehingga semua proses yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan prosesor sehingga tidak saling mengganggu. Contoh sistem operasi yaitu DOS, Unix, Linux, FreeBSD, Solaris, Macintosh, dan Windows. Di antara software ini yang paling banyak di pasar adalah Windows karena mudah pengoperasiannya dan banyak program yang dapat dijalankan, baik program aplikasi, paket maupun utility. Berikut adalah macam-macam operasi Windows dari tahun ke tahun. Dari tahun 95 sampai tahun yang sekarang, yaitu sekarang berada di Windows 10. Yang kedua itu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang berfungsi membantu manusia menyelesaikan suatu pekerjaan pada bidang tertentu. Karena jenis pekerjaan spesifik semacam itu sangat banyak, jenis perangkat lunak aplikasi pun tidak kalah banyaknya. Yang pertama, program utility. Perangkat lunak yang ditujukan untuk melengkapi kinerja sistem operasi dan meningkatkan kinerja komputer. Salah satu contoh program utility adalah antivirus seperti Norton, McAfee, AVG, dan Antivir. Contoh lain dari program utility adalah program untuk mempartisipasi harddisk dan merapikan file-file yang tersebar di harddisk. Yang kedua itu program paket. Program
paket dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama program paket pengolahan kata, yaitu Microsoft Word, PackMarket. Yang kedua itu program pengolahan angka, Microsoft Excel, Minitab, dan SPSS. Program pengolahan gambar atau grafis yaitu Photoshop, CorelDRAW, MS Photo Editor. Akses internet yaitu Internet Explorer, Opera, Netscape. Bahasa pemrograman yaitu Turbo, Pascal, Visual Basic, dan Oxford. Berikut adalah contoh perkembangan Microsoft Word dari tahun ke tahun, dari tahun 1983 sampai sekarang, itu tahun 2023. Dan di bawahnya ada juga gambar perkembangan Microsoft Excel dari tahun ke tahun. Baik, yang ketiga itu bahasa pemrograman, yaitu instruksi dan aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. Manusia memberikan instruksi yang dimengerti komputer melalui bahasa pemrograman, dan komputer akan menerjemahkannya berdasarkan levelnya. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu low level, contohnya bahasa A++, middle level yaitu contoh bahasa C dan C++, high level yaitu contohnya bahasa Basic dan Pascal. Baik, di kesimpulannya, perangkat lunak memiliki arti sebagai media yang menjebati kita pengguna dengan perangkat keras. Karena perangkat keras itu sendiri tidak akan berjalan optimal tanpa adanya perangkat lunak. Pengelompokan dari perangkat lunak dapat dijabarkan di antaranya sistem operasi, program utility, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Tingkat kecerdasan yang ditujukan oleh perangkat lunak sama ini semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara, gambar, dan lain-lain. Perkembangan software yang paling pesat saat ini dapat dilihat dari bidang Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.